Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sulistiawati dari kelas 12 MIPA 3. A. Landasan ideal dan konstitusi luar negeri. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. B. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Dasar politik luar negeri Indonesia yang bisa disebut dengan istilah bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa. Politik luar negeri masa demokrasi parlementer. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan non-blok atau non-aligned movement. Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom, nasionalis agama dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan neokolonialisme dan imperialisme. Politik luar negeri masa Orde Baru. Sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya adalah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Politik luar negeri masa reformasi. A. Pemerintahan Habibie. Usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajah pendapat di Timur Timur. B. Pemerintahan Gus Dur. Menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. C. Pemerintahan Megawati. Memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diploma, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. D. Pemerintahan SBY. Mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara antara lain dengan Jepang. 1. Pelaksanaan KAA 1955. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar dahulu Burma, Sri Lanka dahulu Ceylon, India dan Pakistan. Berlangsung pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Gerakan non-blok atau non-aligned movement. Gerakan non-blok merupakan organisasi negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda.
Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada 26 Juli 1956. 4. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.